dipersembahkan oleh Oke. Ini kita mau lihat tariannya dulu ya Pak? Tarian, iya. Tapi sebelum lihat tarian, kita kasih pakai dulu pakaian adat. Gitu, boleh, ya. boleh. Bajunya ya, dengan sarungnya. Oh, baju dengan sarungnya. Oke, ini ya? Iya. Oke, berarti saya ganti dulu ya Pak ya? Ganti dulu, iya. Sudah. Kita nonton dulu Oke. tarian. Ya. Yang pertama tarian Awialu, itu adalah sebuah tarian latihan ketangkasan tubuh bagian bawah. Yang kedua itu tarian Magemot, itu latihan ketangkasan tubuh bagian atas, termasuk juga mata kejelian. Jadi yang ketiga Yang apa? ketiga tarian Tuare Talou, dia berada di atas bambu, jadi dia mengintai. Kira-kira musuhnya ada di mana, apa kita bertahan, apakah kita menyerang. Wah, gitu. Iya. Oke. Ngumpul dengan para penari dan tadi pemain musik juga ya Pak ya. Tadi udah ada 3 tarian berarti ya. Iya. Kalau misalnya pada zaman dulunya itu tarian seperti itu tuh dibawakan saat masa-masa apa sih Pak? Itu pada saat upacara-upacara. Dan dulu tarian ini biasa pada saat zaman Belanda, latihan ketangkasan untuk melawan penjajah itu ya. Iya. Oh, tapi sekarang akhirnya ditampilkan di upacara-upacara adat. Oh, gitu. Ya ini biasanya pada saat upacara-upacara kematian bagi orang yang sukunya dulu pernah berperang, melambangkan bahwa mereka dulu itu adalah pejuang. Aku mau nanya, ini pakaian-pakaiannya ini bisa ada nama-namanya gitu nggak sih Pak? Misalnya kayak ikat kepala atau kalung-kalungnya gitu. Iya. Kalau baju yang ini baju lengan panjang, ini biasanya dipakai oleh mereka yang sudah menikah. Tapi saya belum menikah, nggak apa-apa dipakai ini. Tidak. Habis lenggen ini dikukuhkan dengan upacara adat, seremonial adat. Kita punya di sini disebut dengan upacara lenggen nala. Itu dikukukan bahwa dia itu sudah dewasa, dia itu sudah siap untuk menikah, dia itu siap untuk dipinang. Tetapi kalau dia masih seperti ini, konde seperti ini, berarti ini dia belum dewasa, masih dia gadis. Masih gadis. Kalau pakaian yang mereka gunakan ini, ada yang motif tua, seperti mama ini motif-motif ini ada sebelum agama Kristen Katolik masuk di Pulau Flores. Sehingga ini disebut dengan gentiu, itu artinya dia belum beragama. Tapi dia punya kepercayaan Ibu Bumi dan Bapak Langit. Kalau yang pakai ini motif namanya motif jarang ngatabian. Nah, di sini kuda, di sini manusia. Jadi ini alat transport. Jadi kita di sini kalau orang tua meninggal wajib harus dipotong kuda. Karena itu sebagai alat transportasi untuk membawa arwah itu ke alam baka. Oke. Tadi Bapak terakhir bilang ada tarian kebersamaan nih, saya udah baju lengkap, kalau nggak nari nggak asik nih Pak. Imungin, kembali my depo sailalan, kembali my depo sailalan. Imungin, kembali my depo sailalan, kembali my depo sailalan. Sari wawa may napukakan, kenang wawa may bolon miran,
Tadi aku sempat lihat-lihat nih cara pembuatan tenun ya. Tenun dari Maumere ini. Ini kan kain-kainnya udah jadi ya kalau misalnya di belakang. Itu bisa dijelasin nggak sih Mam, prosesnya tuh awalnya tuh gimana? Proses yang pertama itu kita memetik itu buah kapas itu dari kebun dan memisahkan biji kapasnya itu dengan sebuah alat yang namanya ngeung. Itu yang kayak digiling-giling tadi itu ya? Giling-giling tadi Oh, diputar-putar. gitu. Setelah sudah dipisahkan bijinya, kita menghaluskan lagi dengan sebuah alat yang namanya weting. Itu yang untuk menghaluskan serabut kapas. Setelah dihaluskan, Setelah dihaluskan, nanti serabut yang sudah halus itu kita buatkan seperti lempeng-lempeng kecil dan digulung dengan sepotong bambu kecil untuk persiapan memintal. nah kalau misalnya aku lihat ini kan kain tenun ada warna-warni ya, maksudnya berbagai macam warna, berbagai macam motif juga. Itu apakah ada tingkatan atau ketentuannya gitu nggak sih Mama kalau misalnya pengen pakai tenun? Kalau kami memakai kain ini ada 3 generasi. Yaitu generasi pertama itu anak muda, generasi kedua itu umur penengah, yang ketiga itu kami mama tua yang berumur 50 tahun ke atas. Oke. Jadi kami yang berumur 50 tahun ke atas itu pakai sarungnya double seperti ini. Oh, dilapis Motif 2. tua. Nah, pemirsa Indonesia, selanjutnya masih ada satu tempat yang pengen saya kunjungi di Maumere, itu adalah Gereja Tua Sika. Nah, nanti seperti apa tempatnya. Tapi sebelum saya ke sana, saya pengen ngasih tahu kepada pemirsa Indonesia, tadi kan saya sempat makan nih kue lekun yang saat upacara tadi. Nah, kira-kira penasaran kan seperti apa sih proses pembuatan kue lekun itu? Ini dia. Berkunjung ke Maumere tidak lengkap kalau belum mencicipi kuliner khasnya. Nah, yang terkenal salah satunya adalah lekun. Lekun adalah makanan tradisional masyarakat Sika, khususnya etnis Sika Krowe. Makanan ini terbuat dari tepung beras ketan hitam, kelapa parut, larutan air gula, dan pisang masak. Semua bahan dicampur dan dimasukkan ke dalam bambu, lalu dibakar. Setelah matang, bambu dibelah dan lekun yang bentuknya memanjang diiris berbentuk bulat dan disajikan bersama kopi dan teh. Setelah ini, kita akan melihat Gereja Tua Sika, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh